Oke, kembali lagi di Geno dan kalau gue kelihatannya agak lemes atau segala macam ya karena semua yang ada di TLM lagi lemes semua karena kerjaannya banyak. Dan ini juga syutingnya udah lumayan telat banget. Tapi sebelum dimulai, gue pengen nanya sebenarnya ke kalian. Sebelum kalian tonton sebenarnya, pause dulu nih video. Jangan sekarang tapi tunggu gue selesai baru kalian pause, baru kalian tulis di kolom komen. Jadi gue pengen tahu sumber berita kalian mayoritas itu mendapatkan dari mana sih? Ya dari sosial media, atau kalian nge-search sendiri, atau kalian itu baca berita itu karena nggak sengaja aja kelihatan gitu. Kalau misalnya dari Google Feed ya kalian, atau yang kalau kalian geser ke kiri kalau di Android, atau misalnya kalian ngelihat dari Line deh, Line Today gitu misalnya. Jadi gue pengen tahu kalian itu sumber berita utamanya kalian itu dari mana sih? Karena gue cuma pengen ngedata doang dan biar gue tahu juga. Dan untuk konten ini hari ini itu kurang lebih masih sama kayak yang sebelumnya. Jadi ini gue lebih banyak gue ngerant daripada gue bikin atau memberikan suatu konten kepada kalian. Nah jadi rant gue sekarang ini adalah sebenarnya kalian ngerasain juga gak sih? Kayak gue ini paling sering, apalagi yang udah seumuran gue, dan pasti ngerasa kalau kualitas berita yang kita paling sering itu di-expose itu jarang banget yang namanya berkualitas. Kayak zaman berita yang kita lihat di koran yang zaman dulu itu kita langganan. Dan gue itu masih di zaman yang orang tua gue dan gue sendiri itu masih langganan koran, dan koran itu dianterin ke rumah. Dan gue rasa sekarang juga kalau gue ngeliat ke rumah di sebelah atau tetangga-tetangga gue itu udah jarang banget, dan cuman ada satu komplek paling bisa dihitung pakai jari lah yang masih langganan koran itu berapa orang. Nah jadi jumlah koran itu uniknya juga bertolak belakang dengan penetrasi internet. Penjualan itu semakin anjlok sedangkan penetrasinya itu semakin tinggi gitu loh, penetrasi internet. Dan juga setara juga dengan, bisa dibilang kalau dimasukin ke grafiknya, kalau kita masukin AdSense itu kebetulan ketemu dan bener-bener sesuai, jadi mereka tuh tabrakan gitu loh. Jadi penjualannya turun, nilai penetrasi internet atau pendapatan untuk media-media yang menggunakan digital platform itu meningkat dan mulai ditinggalkan juga karena bisa lebih menghasilkan melalui platform digital yang kita bisa lihat di seluruh dunia ini. Dan gue rasa ini juga nggak cuma di Indonesia, dan bahkan awal pertamanya itu ada di US yang bisa kalian lihat, dan datanya udah banyak banget tersebar kalau kalian mau research sendiri. Tapi perlu diingat juga kalau ini tuh bukan penyebabnya, karena sebenarnya kan data seperti ini kita tetap harus pahami dan kita juga harus kritis, dan data seperti ini hanya menunjukkan korelasi, sedangkan correlation does not imply causation. Jadi walau agak mudah agar kita itu bisa terperangkap, mudah banget sebenarnya untuk kita terperangkap dalam suatu hipotesa atau suatu kesimpulan karena menyatakan dengan kedua data ini adalah hubungan sebab akibat, tapi kan ternyata enggak. Kita nggak bisa membilang hal tersebut sebagai suatu kesimpulan yang nyata. Tapi kalau kita lihat grafiknya, ini lebih menarik adalah jumlah pembaca yang berasal dari social media. Contohnya ya di awal-awal itu seperti Facebook. Jadi sehingga revenue-nya si Facebook itu naiknya cukup tinggi ya, karena di tahun-tahun awal 2010-an bisa dibilang digital marketing mulai meluas, dan Facebook Ads itu menjadi salah satu tempat yang paling efektif untuk melakukan targeted marketing dengan sangat-sangat baik. Jadi gue rasa ya di tahun 2010-an juga gue pertama kalinya kenal tentang digital marketing dan belajar tentang digital marketing itu di tahun segituan. Dan jadi timing itu benar-benar sesuai banget. Dan sebenarnya ini juga nggak cuma di Facebook, tapi targeted marketing itu di social media benar-benar nyaman dan mudah banget untuk diimplementasikan dibandingkan kita menggunakan misalnya SEO atau SEM sebagai dasar kita ngebangun suatu digital asset. Jadi ya mungkin ini udah kerana gue ngomongin digital marketing, tapi walaupun sekarang ilmu gue udah tertinggalan jauh, tapi setidaknya harusnya konsep dan foundationnya itu masih sama. Gue rasa juga sekarang lebih banyak orang yang menggunakan sosial media untuk mendapatkan berita ya. Gue rasa kalian juga banyak mungkin yang mendapatkannya source itu dari ya misalnya Instagram atau portal-portal untuk berita di Instagram maupun di Facebook atau bahkan di Line Today, suatu messenger service. Ditambah lagi semakin mudah juga untuk mengirim data maupun ya source berita lah melalui sosial media dalam bentuk foto, dalam bentuk video. Ini lebih banyak orang yang bisa melihat dan bahkan bisa langsung komentar juga. Ini kan artinya bisa langsung ngerubah opini dari orang yang ngebaca, yang artinya bisa semakin menjauhkan dari orang-orang yang punya suatu pandangan dalam berpikir, karena algoritmanya itu kan akan disesuaikan dengan orang-orang yang punya. Jadi kalau misalnya algoritmanya adalah melihat kalian adalah orang yang misalnya konservatif, atau kalian adalah orang yang liberal, ya kalian akan disuguhin berita-berita yang kalian sukain. Makanya ini yang bisa menciptakan gap semakin lebar. Jadi kalau misalnya kita melihat berita dan melihat kenaikan advertising, sebenarnya jauh lebih mudah kita menggunakan
platform digital. Jadi ditambah lagi lebih banyak orang yang memiliki handphone dan hampir semua orang memiliki HP untuk sekarang. Ditambah penetrasi internet semakin murah dan semakin meluas. Apalagi kalau kita ngomongin di masa depan yang kita ketahui sepertinya kemungkinan besar ya, Telkom juga akan bekerja sama dengan Starlink, otomatis artinya penetrasi internet akan semakin meluas di Indonesia. Ada alasan kenapa yang di bawah umur 50 ini banyak yang mendapatkan berita bukan lagi dari TV, bukan lagi dari koran, tapi sumber utamanya itu mereka adalah dari online. Data ini tuh diambil dari US yang kalian bisa lihat sekarang, dan lebih gilanya lagi hampir 50% mendapatkan sumber berita dari social media di US. Tentu aja ujungnya semua balik-balik lagi ke masalah kemudahan kita untuk mengakses berita. Karena on demand dan bisa di mana aja kita bisa aksesnya. Beda dengan suatu media berita yang harus kita bawa-bawa, entah majalah, entah koran. Walaupun gue pribadi secara fisik lebih senang untuk memegang, tapi kenyataannya adalah udah ditinggalkan oleh banyak orang. Dan HP kita juga memang selalu ada, dan di mana aja kita ada, kita selalu bersama dengan HP kita. Dan jadinya semua informasi jauh lebih mudah untuk kita akses. Tapi domain utama dari berita ini kan yang jadi salah satu isunya. Kalau kita mau bikin media tradisional, ini ya pasti harus melewati banyak regulasi kan. Gue rasa kalian juga semua udah tahu bahwa suatu media itu harus taat terhadap undang-undang pers maupun kode etik jurnalistik. Kalau untuk tampilan, siaran juga harus melalui penyiaran standar program dan pedoman perilaku penyiaran. Jadi gue rasa kita semua setuju kalau profesionalisme media punya peran penting kan terhadap institusi negaranya, punya peran penting dalam membentuk suatu opini masyarakat. Makanya harus adanya regulasi untuk media supaya semuanya itu yang dirilis itu bisa dipertanggungjawabkan. Harus melalui akurasi dan berita yang sesuai. Jadi udah bukan masalah clickbait atau orang yang ngebaca. Nah, di digital platform, siapa aja itu bisa punya akses untuk bikin media. Dan bisa dibilang, menurut gue sih benar-benar sangat-sangat mudah ya untuk zaman sekarang. Dan untuk bisa kita beli domain, terus kita nge-host, hosting untuk websitenya, itu kan semakin gampang dan semakin mudah. Dan menurut gue siapa aja, bahkan anak SD pun udah bisa bikin website dengan sangat-sangat cepat. Itu pun kalau dia otodidak sendiri pun juga bisa. Kalau cuman asal jadi aja. Kalau masalah optimization, masalah SEO dan segala macam, mungkin itu akan jauh lebih ribet. Tapi setidaknya untuk bisa, yaudah terpampang, nyala, dan semua orang bisa akses, gue rasa anak SD juga udah bisa. Nah, regulasinya nggak ada kan. Siapa aja bisa punya akses untuk ngebuka selama kalian itu punya uang. Dan siapa aja juga bisa punya website-nya tanpa melalui apa-apa, tanpa melalui regulasi, tanpa harus adanya pengecekan data dan segala macam, kecuali domain tertentu doang, kayak domain seperti .co.id segala macam, itu memerlukan data yang official atau official government license yang kalian punya atau identity kalian. Nah, akhirnya semua punya akses kan dan punya playing field yang sama. Karena untuk ngebangun ya, kalian itu kan nggak membutuhkan aset besar-besaran lagi yang bisa dibilang seperti media yang konvensional, seperti ya perlu printing dan ya keperluan cetak lah. Nah, kalau kita ngomongin modalnya, jadinya ya domain website dan hostingnya, tanpa harus punya kantor, bahkan udah bisa kalian bikin sendiri di rumah. Ditambah lagi aksesnya juga semakin mudah. Revenue optionnya juga banyak dari placement dan ya AdSense yang sebelumnya kita udah bahas di konten sebelumnya. Nah, harusnya dengan kehadiran internet dan akses informasi yang lebih merata, terutama bagi para media independen, ini harusnya kan bisa ngebangun jurnalisme komunitas ya, meningkatkan transparansi di antara para pembaca dan juga di antara para penulisnya, meningkatkan juga kualitas maupun akurasi dari berita atau artikel mereka yang udah dipublish. Karena pertama ya, reach-nya itu kan jauh lebih luas, siapa aja bisa mengaksesnya dan bisa dalam tanda kutip secara gratis. Dan ada opsi juga untuk terbuka komunikasi yang dua arah yang bisa ditawarkan oleh kehadirannya internet atau media di digital platform. Jadi ini adalah sesuatu yang sebenarnya kan nggak bisa dilakukan di masa fisik atau di masa media itu masih menggunakan medium fisik, di mana kita ngirim pertanyaan yang nanti akan ada rubriknya yang nggak tahu dirilisnya kapan, bisa seminggu ke depan. Nah, kalau di internet itu kan kalian bisa langsung, bahkan bisa ada kolom komen. Jadi dengan melalui social media maupun media digital, harusnya jurnalisme itu bisa menghilangkan yang namanya bias, karena berita tersebut bisa dengan cepat tersebar, bisa orang banyak yang lebih mendapatkan informasi baru dan secara instan dapetinnya. Nah, jadi harusnya ya ini bisa menghilangkan bias, bisa menciptakan suatu netralitas yang bisa dicapai secara kebersamaan. Nah, secara independen ini bisa dicapai karena pendapatannya dari si ya media itu tuh sendiri. Nggak perlu media itu tuh
harus di-steer oleh misalnya investor atau tangan-tangan lain yang mendanai si media tersebut. Karena semuanya itu resource-nya mereka bisa dapatkan melalui AdSense atau yang tadi gue bilang secara sponsorship atau pemasangan banner dan segala macam. Nah setidaknya ini menurut gue adalah harapan di zaman dulu terhadap media yang akan berkembang di dunia digital platform. Tapi kenyataannya atau dark side-nya tetap ada kan. Dan sayangnya ini yang kita alami saat ini. Dan sayangnya sih menurut gue cukup sedikit setidaknya dari anecdotal evidence gue yang ada di sekeliling gue. Yang tahu atau subscribe berita berbayar itu sangat-sangat sedikit banget. Padahal untuk mendapatkan kualitas itu tentunya jauh lebih mahal. Bahkan kalau kalian lihat misalnya kualitasnya Kompas ya. Kompas itu kalau kalian lihat yang subscription dengan yang non-subscription itu beda jauh banget loh. Jadi kalau kalian memang bisa subscribe itu yang kalian dapatkan tuh berbeda jauh dengan yang ya cuman free talk. Dan bahkan di luar juga kayak Independent atau Guardian itu semua melalui hal yang sama. Jadi semuanya yang berbayar. Dan nanti gue akan kasih contoh lain yang lebih mungkin kalian agak lebih shock karena itu juga gue melalui hal yang sama di mana gue kira itu benar-benar cuman yaudah quantity over quality, tapi ternyata enggak. Nah jadi sekarang yang gue mau tanya adalah berapa banyak dari kalian yang kalau lihat berita sebenarnya yang nggak perlu dijadikan berita itu berapa banyak sih? Berapa banyak dari kalian yang ngerasa berita itu isinya bener-bener hampa banget, nggak ada yang namanya journalistic quality, nggak ada sesuatu yang kalian ngerasa bahwa oh ini tuh perlu orang yang skillful banget untuk menulis artikel tersebut. Kadang gue bisa bilang di beberapa kasus adalah ada nama korban yang nggak disensor, ada fotonya justru dipampang, terus berita yang sebenarnya asal cepet dan bukan masalah akurasi, tapi kalau salah juga mereka tinggal bikin artikel ulang kalau info mereka sebelumnya atau konten mereka sebelumnya itu adalah salah dan mereka minta maaf. Tapi sayangnya kan ya dampak negatifnya kan udah tersebar kemana-mana. Terus juga berita itu kesannya yang penting mereka adalah siapa yang rilis duluan. Urusan kualitas, urusan akurasi, itu urusan belakangan. Gue rasa banyak dari kalian yang merasakan hal tersebut kan. Dan ya gue gak akan bisa bilang juga media mana. Tapi gue rasa kalian akan bisa melihat kalau hal tersebut adalah sesuatu yang sudah biasa terjadi. Terutama untuk media-media yang masih baru atau masih kecil gitu. Jadi seperti ini kan kalau gak ada regulasi yang terbentuk kan. Karena siapa aja itu bisa bikin website media di internet. Dan reputasi dan selebihnya itu nggak perlu ada karena nggak ada regulasi yang mengawasi dan siapa aja itu bisa menulis. Dan orang yang nggak paham, terutama ya gue bisa orang tua ya yang mereka juga bisa jadi kebawa opini dan segala macam karena mereka nggak bisa membedakan mana berita yang asli dan mana yang bukan, dan mana yang sebenarnya misinformation doang karena siapa aja itu bisa bikin. Sekarang kalau lu lihat berita-berita satir, berita sarkasme seperti misalnya The Onion, The Babylon, itu kalau kalian baca itu banyak banget orang yang nge-share berita yang padahal kalau kita punya otak, kita tahu bahwa berita tersebut itu nggak nyata. Kita tahu kalau berita itu tuh cuma satu bentuk satir atau sarkasme. Cuman di-share dan orang menganggap kalau berita itu adalah berita beneran. Jadi ada banyak banget. Dan gue rasa gue selalu ketawa-tawa kalau ngebaca orang yang ya itu, kalau mereka nge-share berita itu seakan-akan berita itu benar. Jadi sebenarnya kenapa sih berita-berita kualitas itu nggak bisa bersaing, yang jadi pertanyaannya karena ya jumlahnya itu udah kebanyakan sebenarnya dan udah nggak viable menurut gue untuk berita tersebut itu bisa gratis selamanya. Jurnalis yang benar-benar reputable itu menurut gue akan kesulitan banget untuk melakukan pekerjaan mereka yang sesuai. Sedangkan sekarang kalau lulusan jurnalistik itu masa iya sih mereka harus ngerjain headline dan berita-berita yang clickbait. Orang yang nggak perlu kuliah pun bisa lakukan, yang mereka banyak kan tuh cuma tinggal comot dari asal berita mana aja deh dan dipangkas atau dibungkus ulang doang dan beritanya diagregate doang. Jadi kalau milih banyak ya caranya begini, yang penting jumlah yang mereka bikin tuh banyak aja. Alasan utama karena ya jumlah advertiser itu benar-benar terbatas, orang yang mau ngiklan itu terbatas dan jumlah media yang mau memasang iklannya itu semakin banyak dan semakin rame. Dan kalau media-medianya itu kalah klik, orang mereka akan semakin ketinggalan. Jadinya mereka ini harus banyak yang mengandalkan uang dari sponsor atau jatuhnya native ads. Native ads ini jadi native ads ini bisa dibilang adalah suatu bentuk paid article. Artikel yang dibayar ke suatu media supaya media itu bisa merilis artikelnya. Walaupun memang nggak menjual secara hard selling, tapi setidaknya masuk di artikelnya. Jadi hal seperti itu bisa masuk ke native advertising untuk si media atau website tersebut itu bisa hidup.
Nah sayangnya banyak kan yang orang nggak bisa membedakan mana sih sebenarnya yang native ads dan mana yang sebenarnya konten beneran. Sedangkan kalau kita ngomongin sponsor, tentunya minta data dong. Kalau kita sebagai sponsor, kita mau ngejual produk kita nih, dan kita mau menggunakan suatu media, ya kita minta data dong. Yang nonton lu berapa sih, atau yang ngebaca berita lu berapa sih, umurnya juga orangnya berapa sih, terus kesukaannya mereka, ya kesukaan kalian tahu kan, itu juga masuk ke cookies dan segala macam. Jadi itu bisa dimintain juga sentimennya seperti apa. Jadi banyak banget yang mereka data bisa ambil karena sesuai dengan apa yang gue omongin di konten sebelumnya. Nah jadi kelihatan dan bisa dimana dan diukur sendiri untuk kredibilitas datanya. Jadi itu semua kita sebagai orang yang mau masang sponsor akan memintanya. Ini kan berbeda jauh ya kalau kita ngomongin masalah kayak iklan fisik gitu. Iklan fisik kan kita bisa ukur secara langsung nih. Kita bisa lihat kalau jumlah orang yang lewatin jalan ini adalah segini. Rata-rata orang yang lewatin jalan ini di jam segini adalah orang yang kerja di sini gitu. Jadi datanya itu kurang lebih sama, dan bahkan datanya itu lebih targeted kalau kita ngomongin di digital platform. Nah analytics ini kan panjang banget ya kalau kita misalnya minta ke mereka. Jadi salah satunya itu adalah ya traffic, atau yang salah satu yang penting ya, jumlah trafficnya yang datang atau ngebaca, atau click through rate-nya. Jadi berapa banyak orang yang mau ngeklik. Nah ditambah lagi udah banyak yang pinter juga. Zaman dulu sih dikit ya. Gua nggak tahu zaman sekarang harusnya sih orang-orang digital marketing untuk suatu brand harusnya udah pinter ya, bukan ngambil orang-orang yang nggak paham tentang digital marketing. Tapi biasanya mereka selalu nanya masalah bounce rate-nya dan segala macam. Nah bounce rate itu sebenarnya kan jumlah orang yang klik dan yang cabut tanpa membaca isi kontennya. Berarti sekarang persaingannya itu adalah di datanya kan. Jadi kalau kita corongin lagi nih, jatuhnya kemana nih? Kalau masalah ada bounce rate, ada traffic, ada click through rate, ke headline-nya kan, jumlah yang kita baca pertama di awal. Untuk kita mau ngeklik, harusnya berarti adalah headline-nya kan, karena harus ada perasaan penasaran dari awal yang di depan kita pertama kali ngebacanya. Jadi kalau itu semua dicorongin, mau click through rate, mau bounce rate dan segala macam, yang paling penting adalah headline-nya. Orang harus mau ngeklik dulu dan tertarik, harus bikin penasaran. Kalau gua nggak klik, kesannya kayak gua punya utang, atau itu artikel punya utang ke gua karena gua udah penasaran dan gua udah invested di judulnya. Nah sekarang ini adalah suatu strategi yang dicari kan, gimana sih caranya biar orang itu mau klik berita atau konten yang dipost. Hal yang paling ampuh dan sudah terbukti sampai sekarang ini kan clickbait. Dan sekarang yang paling utama adalah clickbait, dan udah terbukti di mana-mana. Ini mau di artikel, mau di video, ini tuh clickbait itu meningkatkan click through rate dan bounce rate, jadi nggak dipeduliin juga. Dan kadang bounce rate ini langsung mental juga sih orang. Cuman ya ada 50-50 chance yang lo kemungkinan besar, yang penting orang udah mengklik dulu. Dan kadang kalau kita ya gue bisa bilang sih, kalau banyak dari yang kebanyakan clickbait ini, kalau kita udah baca atau yang headline itu terlalu clickbaity, biasanya itu isi konten itu benar-benar bisa selesai dalam satu paragraf atau cuma berapa kalimat. Jadi biasanya itu cuma dipandang panjangin doang. Dan atau untuk lebih ngeselin lagi, biasanya itu ngancurin user experience kita. Ini adalah dengan bikin misalnya listicles atau bikin suatu konten yang dijadikan berhalaman-halaman, misalnya jadi 1, 2, 3, 4 halaman, yang sebenarnya satu halamannya itu bisa untuk semua kontennya. Kadang kalau emang mereka kelewatan, istilahnya itu lebih banyak iklan, terus juga cuma 1 sampai 2 paragraf doang untuk satu halaman ya. Jadi kita harus ke halaman berikutnya untuk ngebaca. Makanya gue bisa bilang kalau hal seperti ini tuh adalah hal yang sebenarnya sangat-sangat lumrah kalian temukan, karena mereka harus mengejar masalah income-nya, masalah click through rate-nya, masalah jumlah orang yang biar nggak bounce dan mereka harus baca dan ngeklik terus-terusan. Berarti kan activity-nya mereka meningkat. Itu ya. Jadi gue rasa semua udah merasakan hal ini, dan makanya juga contoh misalnya kayak konten-konten BuzzFeed ya yang udah mulai terkenal banget, kalau mereka itu benar-benar yaudah yang penting jumlahnya benar-benar banyak banget, click through-nya tinggi, dan semua orang bisa nikmatin. Nah yang kalian kenal biasanya kan BuzzFeed itu, yang paling banyak orang kenal sih tentang BuzzFeed itu, banyak yang beritanya itu sampah atau artikelnya nggak penting. Tapi sebenarnya mereka itu punya yang benar-benar reliable, dan isinya itu adalah orang-orang jurnalis yang beneran reliable banget, yang punya nilai jurnalistik itu tinggi dan cara penulisan itu benar-benar baik. Itu ada dengan nama BuzzFeed News. Jadi kalau kalian buka, itu kalian bakal lihat kalau mereka itu adalah proper news site ya. Sedangkan untuk menghidupi si BuzzFeed News-nya, mereka harus menggunakan si BuzzFeed-nya itu sendiri, yang lebih low quality, tapi click rate-nya itu sangat-sangat tinggi. Nah dari situlah mereka bisa menghidupi si BuzzFeed News-nya selain subscription base-nya mereka.
Makanya kalau kalian lihat sekarang mulai banyak kan orang yang ditawarkan untuk jadi kontributor dengan ditawarkan bayaran yang benar-benar rendah banget, bahkan bisa kayak cuman 10.000 atau 15.000 untuk satu artikel. Itu kan gila kan, untuk mereka bisa menyumbang di suatu website dan supaya artikel itu bisa dinaikkan berdasarkan kontennya. Jadi mereka itu dibayar berdasarkan jumlah konten yang naik, yang dipublish. Otomatis artinya ini kan berarti kayak setoran ya, kayak supir angkot ini kan. Otomatis artinya penulis ini tuh banyak yang mengejar nulis konten sebanyak-banyaknya, dan lagi bukan mengejar masalah kualitasnya atau cara penulisannya. Ya jadinya jatuhnya seperti yang tadi gue ngomongin di awal, itu adalah quantity over quality. Tapi ini yang sebenarnya bekerja buat para media-media untuk bisa tetap hidup. Dan menurut gue ini semua akan kembali lagi ke full circle. Gue sih lagi-lagi melihat kalau sentimennya ya, kalau melihat yang punya line, kalau lihat di kolom komentar, kalau ada berita yang benar-benar nggak nyambung, nggak masuk akal, dan nggak perlu untuk dijadiin berita, ya isi komentarnya bakalan hancur banget. Pada bilang ngapain berita kayak gini dinaikin, padahal sedangkan ada banyak berita lain yang lebih penting untuk diekspos, atau banyak berita lain yang lebih berguna buat orang-orang yang ngebaca. Jadi setidaknya buat gue pribadi, faith in humanity itu masih bisa restored lah, karena banyak orang yang setidaknya punya pemikiran yang sama di gue, di Line Today misalnya. Dan gue rasa kita juga harus mulai membiasakan menggunakan atau mendukung lah media yang memberikan opsi subscription di website mereka, biar mereka itu sendiri juga nggak mati dan nggak harus bukan ngemis lah, bukan ngelintah juga. Setidaknya mereka harus mengandalkan sponsor atau investor yang punya agenda lain terhadap media tersebut. Kalau medianya punya grasp yang gede, punya jangkauan yang tinggi, ya kalau semua kontennya nanti diminta sesuai dengan apa yang investor inginkan, jadinya kan udah nggak neutral lagi kan. Jadi kalau kalian memang perlu berita yang reliable dan menginginkan media itu tetap netral maupun independen, ya kita semua harus saling bantu bikin industri ini tuh lebih sustainable. Langganan lah atau subscribe lah ke mereka, sama halnya kalau kita zaman dulu itu membeli koran, dan membiasakan hal tersebut itu terjadi. Jadi menurut gue sih itu doang yang bisa gue deliver untuk konten hari ini. Dan kalau misalnya kalian emang suka dengan suatu berita atau kalian suka dengan suatu content creator, dan biar kalian itu, gue nggak menyalahkan orang yang menggunakan misalnya adblock dan segala macam, tapi setidaknya buat content creator yang kalian suka dan kalian dukung, setidaknya whitelist kontennya mereka, channelnya mereka kalian whitelist supaya mereka masih bisa hidup. Kalau enggak, mereka akan berhenti, dan ya udah, berarti lu udah nggak mendukung mereka lagi, sedangkan lu mendapatkan entertainment yang gratis dari mereka atau berita yang gratis. Dan gue rasa kalau ada sesuatu yang benar-benar kalian suka dan kalian dukung, dan kalian pengen mereka itu bisa berkembang dan memberikan konten yang lebih baik dari yang kalian harapkan, atau kalian mendapatkan konten yang lebih baik dari yang mereka udah bikin dan pengen mereka growth dan mendapatkannya kepada kalian, gue rasa kita harus subscribe dan kita harus bikin suatu bentuk kepercayaan terhadap media tersebut. Kalau masalah mereka nanti ternyata punya investor yang lebih gede dan segala macam, dan kalian bisa ngeliat kalau konten itu berubah dan segala macam dan udah nggak netral, ya itu mungkin saatnya kalian udah mulai menghentikannya. Tapi setidaknya kalian harus bisa mendukung media-media yang beneran sesuai, dan media-media yang memang berguna bagi kalian dan menjadi source beritanya kalian. Karena kalau enggak, gue jamin mereka nggak akan bisa hidup, dan mereka harus cari investor yang kemungkinan besar ngebuat media tersebut jadinya nggak netral kembali. Jadi sekian dari gue, Sony, and see you guys next time.